Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami bersyukur atas karunia hidup yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan, baik yang kami sadari, maupun yang tidak kami sadari. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang melimpah, dan kebaikan-Mu yang tak terhingga. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami memohon, agar Engkau memberkati hari kami, dan memberikan kekuatan, serta hikmat kepada kami, untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Bimbinglah kami dalam segala hal yang kami lakukan, dan jangan biarkan kami melangkah ke arah yang salah. Ya Tuhan, dalam kesibukan kami hari ini, ingatkanlah kami, bahwa Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menuntun kami. Tunjukkanlah kehendak-Mu, dan jangan biarkan kami terlena, dalam dunia yang penuh dengan godaan. Membuka hati kami, agar kami siap menerima tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan menjalaninya dengan setia dan tekun. Bimbinglah kami untuk memegang teguh iman kami, dan memperkuat hubungan kami dengan-Mu, serta saudara-saudara kami. Berikanlah kami kasih sayang-Mu yang tak terhingga, dan kembangkanlah karakter kami agar semakin mirip dengan karakter Kristus. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan waktu pagi ini, untuk kami memuji dan memohon padamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini saya ingin membahas tentang salah satu ayat terkenal dalam Alkitab, yaitu Matius 6, ayat 33. Yang berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ayat ini menjadi prinsip hidup, bagi setiap orang yang ingin hidup, yang berhasil dan bahagia. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan memerintahinya. Ketika itu terjadi, kerajaan Allah hadir di dalam hidup orang itu. Kerajaan Allah juga mencakup keselamatan, pengampunan dosa, kebebasan dari kuasa kegelapan, dan kehidupan kekal bersama Allah. Saudaraku, bayangkanlah Anda berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat, dan Anda merasa tersesat. Anda berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin lama Anda berjalan, semakin sulit untuk menemukan jalan yang benar. Akhirnya, Anda bertemu dengan seorang pemandu yang mengatakan bahwa dia tahu jalan keluar dari hutan ini. Namun, dia memberi syarat bahwa sebelum ia membawa Anda keluar dari hutan, Anda harus menemukan suatu harta yang sangat berharga di dalam hutan tersebut. Saudaraku, Anda akan merasa sedikit bingung, tetapi Anda setuju untuk mencarinya. Anda mulai mencari harta tersebut, dan setiap kali Anda merasa lelah atau putus asa, Anda ingat kembali janji pemandu untuk membawa Anda keluar dari hutan, setelah Anda menemukan harta tersebut. Anda berjuang dengan tekad yang kuat untuk menemukan harta tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya Anda menemukan harta tersebut. Anda sangat senang, dan merasa lega karena telah menyelesaikan tugas Anda. Kemudian, pemandu tersebut membawa Anda keluar dari hutan, dan Anda merasa sangat bersyukur. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan tentang pentingnya mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dalam kehidupan Kristen. Seperti dalam ilustrasi,
kita harus berusaha mencari kerajaan Allah dengan tekad yang kuat, bahkan jika itu berarti harus melewati kesulitan dan tantangan di sepanjang jalan. Kita harus mengutamakan mencari kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, karena hanya dengan memprioritaskan kerajaan Allah, kita dapat memperoleh hadiah yang lebih besar dan lebih abadi, yaitu keselamatan dan kebahagiaan abadi dalam Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah," Ia mengajarkan bahwa hidup ini seharusnya diarahkan kepada Allah. Banyak orang menempatkan kepentingan pribadi di atas segalanya, mencari harta, jabatan, dan kekuasaan. Namun, Yesus mengajarkan bahwa hidup seharusnya diarahkan kepada kerajaan Allah, dan semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah? Yang pertama, kita harus mencari Allah dengan segenap hati. Ini berarti bahwa kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui doa dan membaca firman-Nya. Kedua, kita harus menaati firman-Nya. Ini berarti kita harus melakukan kehendak Allah dan menghindari dosa. Ketiga, kita harus memperjuangkan kerajaan Allah. Ini berarti kita harus melayani Allah dan sesama dengan kerendahan hati. Ketika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, kita akan menemukan kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati. Ketika kita memprioritaskan Allah di atas segalanya, kita akan menemukan makna sejati dalam hidup. Maka dari itu, jangan biarkan harta, kekuasaan, atau kesenangan duniawi mengambil tempat yang seharusnya milik Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan biarkan dunia mengalihkan perhatian Anda dari kerajaan Allah. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, dan semua yang Anda butuhkan akan ditambahkan kepada Anda. Biarkan Allah memimpin hidup Anda, dan Anda akan menemukan kebahagiaan yang sejati dan keberhasilan yang sejati dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua dalam perjalanan hidup kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur atas segala berkat dan firman yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas karunia hidup, kesehatan, dan kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Kami memohon ampunan dan perlindungan-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Kami berdoa agar Engkau menjaga dan melindungi kami, serta keluarga kami dari bahaya dan bencana. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hari ini dengan penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi kami kesempatan untuk merenungkan kebesaran-Mu pada pagi ini. Semoga kebesaran-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, khususnya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.